Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil anam Muhammad ibn Abdullah khatibin nabiyyin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Masuk pembahasan hadis yang ke-45. Hadis ini kita beri judul dengan sahabat bagaikan cermin. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Akhrajahul Bukhari Hasan. Arti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis Hasan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak mampu melihat aib dan kesalahannya sendiri. Jika manusia ingin melihat aib dan kesalahannya sendiri, maka hendaklah dia bercermin. Cermin yang sangat tepat untuk kita pakai untuk bercermin adalah saudara kita sendiri, teman dekat kita. Dengan kata lain, kita menanyakan kepada saudara kita, apa kekurangan saya, apa kesalahan saya, dengan harapan nanti saudara saya itu bisa memberikan masukan, kritikan, perbaikan kepada diri kita. Karena itulah fungsi hakiki daripada sahabat. Para ulama menjelaskan kenapa perumpamaan yang dipakai adalah cermin. Perlu diketahui yang pertama bahwasanya cermin itu supaya jelas bayangannya maka harus bersih dan bening. Supaya orang yang bercermin bisa mendapatkan pantulan dari fisiknya dengan jelas. Nah, ini sebagai perumpamaan untuk saudara kita, sebagai saudara teman kita. Jika kita hendak menasihati saudara kita, maka terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri. Kita harus baik dulu. Kita harus mau wawas diri dulu, baru kita menyampaikan kritik dan saran kepada saudara kita. Jangan sampai kita masih mempunyai kesalahan-kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh saudara kita, kemudian kita menasihatinya, pasti akan ditolak olehnya. Persis bagaimana cermin, supaya bisa diterima oleh orang yang bercermin, maka cermin harus bersih, cermin harus bening dulu. Sebagaimana kita ketika kita mau menasihati saudara kita, harus kita baik dulu supaya diterima. Yang kedua, hakikat daripada cermin adalah cermin yang kotor tidak akan bisa menampilkan bayangan dengan sempurna. Bahkan banyak orang yang pindah ke cermin yang lain untuk mendapatkan gambar yang sempurna. Begitupun kita sebagai teman, bila tidak menunjukkan sikap yang baik, maka akan dijauhi oleh teman-teman kita. Jadi fungsi daripada cermin harus bersih sebagaimana yang dikatakan tadi, supaya kita diterima oleh saudara-saudara kita, teman-teman di sekitar kita. Jika kita tidak bisa membersihkan diri kita sebagai seorang cermin, maka teman-teman di sekitar kita tidak mau bercermin dengan kita, dengan kata lain akan menjauhi kita semuanya. Hakikat cermin yang ketiga, cermin menampakkan bayangan apa adanya. Begitu pula sebagai sesama teman, mampu menunjukkan sisi jelek dan sisi baiknya
saudara kita itu. Sebagai seorang teman harus memberikan masukan apa adanya kepada teman kita. Sebagaimana cermin, dia akan menampakkan bayangan pantulan persis sebagaimana orang yang bercermin di depannya. Hakikat cermin yang keempat. Cermin tidak mengecilkan bayangan dan juga tidak memperbesarnya. Begitu pula sebagai seorang teman, ketika melihat aib saudaranya, dia tidak membesar-besarkannya. Ataupun sebaliknya, ketika melihat kebaikan daripada teman kita, tidak terlalu mengunggul-unggulkannya secara berlebihan. Hakikat yang kelima. Cermin tidak mampu membuat bayangan menempel pada dirinya. Begitupun juga teman. Sebagai seorang teman, maka sepantasnya tidak menyimpan aib saudara kita itu. Yang mana ketika kita menyimpan aib dia, selalu kita ingat dan selalu kita suarakan, malah akan menimbulkan kebencian terhadap dirinya. Kita akan benci kepada dia, dia akan benci kepada kita. Ini kita hindari. Karena sifat daripada cermin adalah hanya memberikan pantulan, tidak bisa mengesave daripada bayangan atau pantulan tersebut. Hakikat yang keenam. Cermin bila dipecahkan menjadi berkeping-keping akan membahayakan siapapun. Begitupun dengan teman. Bila disakiti hatinya, maka akan timbul kegaduhan dan akan pecahnya hubungan persaudaraan di antaranya. Yang ketujuh, cermin akan selalu menampilkan sesuatu yang kurang pada tubuh orang yang bercermin. Begitu pula dengan teman, dia akan senantiasa melihat kekurangan saudaranya yang lain dan akan selalu mengingatkannya. Maka ketika kita sebagai seorang manusia yang mempunyai teman, ketika ada teman kita memberikan masukan, kritikan kepada kita, menunjukkan aib-aib kita, maka seharusnya kita menerimanya, tidak marah. Itu adalah teman yang hakiki. Yang ketujuh, cermin menampakkan bayangan ketika sedih ataupun bahagia. Begitupun juga dengan teman, akan sedih ketika melihat saudaranya sedih dan akan bahagia ketika melihat saudaranya bahagia. Ketika kita bercermin, kita senyum, maka bayangan kita yang ada di cermin juga ikut senyum. Ketika kita marah menampakkan wajah yang suram, maka bayangan kita yang ada di cermin pun juga ikut suram sebagaimana di dalam wajah kita. Seharusnya begitulah sebagai seorang teman, menampilkan apa adanya. Yang kesembilan, cermin akan menampakkan kotoran atau cacat pada wajah atau tubuhnya orang yang bercermin. Begitu juga seorang teman, dia akan mengetahui cacat dan letak aib daripada temannya. Dengan begitu harapannya, orang yang bercermin atau saudara itu segera berubah karena dia telah mengetahui kekurangannya. Yang ke-10, cermin tidak memunculkan dirinya, akan tetapi cermin memunculkan diri daripada si pencermin. Begitupun juga dengan teman, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti dirinya, akan tetapi membiarkan saudaranya berjalan sesuai jalur-jalurnya. Ini seharusnya juga kita lakukan sebagai seorang teman. Kita sebagai manusia yang mempunyai teman di sekitar kita, sebagai manusia sosial, harusnya kita bisa menerapkan fungsi seperti ini. Yang mana kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada saudara kita. Saudara kita pun juga tidak bisa memaksakan kehendak kepada diri kita. Demikian tadi teman-teman, ada 10 hakikat daripada cermin, yang itu semuanya simbol daripada persahabatan atau persaudaraan. Sebagai catatan, saat menasihati, hendaklah melakukannya dengan penuh cinta, santun dan lemah lembut, supaya orang yang dinasihati tidak tersinggung
tidak terbawa oleh perasaan baper, sehingga dia bisa menerimanya dengan senang hati. Sebaliknya juga sebagai orang yang dinasihati, hendaklah bersyukur dan berterima kasih kepadanya, karena masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang mengharapkan kebaikan kita. Bayangkan seandainya kita sudah lepas, tidak ada yang ngontrol, berbuat apapun tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menegur, maka ini berbahaya. Jatuh ke dalam jurang neraka, tidak ada yang memberi peringatan. Maka bersyukurlah kita ketika ada orang yang masih menasihati, berarti masih ada orang yang peduli kepada kita, masih ada orang yang sayang kepada kita, dan Allah pun juga masih sayang kepada kita. Terbukti kita tidak dibiarkan untuk masuk ke dalam jurang neraka. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman itu sangat mempengaruhi dalam pola berpikir kita, sangat mempengaruhi mindset kita berpikir dan gaya hidup kita. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Masalul jalisis shalihi was su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri, fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiri imma ayyuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan." Yang arti hadisnya adalah perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu minyak wanginya, atau kamu membeli darinya yang kamu mendapatkan aroma wanginya, atau kamu kalau tidak beli, kamu akan mendapatkan bau wanginya karena kamu tinggal bersamanya di dalam satu ruangan. Sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu karena kamu dekat-dekat dengan pandai besi, atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedapnya karena berada di dekat pandai besi, maka mendapatkan bau tidak sedap dari dapur pandai besi tersebut. Dari hadis ini jelas bahwasanya teman sangat mempengaruhi di dalam perilaku kita. Maka selayaknya kita mencari teman yang soleh supaya kita terpengaruh untuk menjadi orang yang soleh. Jangan coba-coba berdekat-dekat orang teman-teman yang salah, nanti ikut salah, naudzubillah. Ada sebuah hadis juga, Rasulullah SAW bersabda, "Wal fakhru wal khuyala'u fi ashabil ibili was sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanami." Kata Nabi, keangkuhan dan kesombongan ada pada para pengembala unta, sedangkan ketenangan dan kewibawaan ada pada para pengembala kambing. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi teman-teman sekalian rahimakumullah, ceritanya para pengembala kambing dan pengembala unta itu berbeda watak, atau dampak daripada mengembala kambing dan mengembala unta itu berbeda-beda. Kalau mengembala unta itu memberikan efek keras kepada pengembalanya, sedangkan efek daripada mengembala kambing itu memberikan efek tenang, wibawa kepada para pengembalanya. Oleh karena itu para nabi, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pengembala kambing. Karena dengan mengembala kambing akan terbina jiwanya, terdidik jiwanya untuk menjadi orang yang berwibawa, orang yang tenang, dan bisa mengatasi problematika manusia. Karena dia sudah terlatih di dalam membina kambing. Jika dia lolos dalam membina kambing, maka dia akan berhasil juga di dalam membina manusia.
Namun hal itu tidak akan bisa ditemukan di dalam onta, karena onta itu sifatnya kasar dan keras, sehingga para pengembalanya pun juga terpengaruh kena radiasi daripada ontanya tersebut, sehingga terpengaruh kerasnya onta. Begitu. Ini efek yang ditimbulkan dari hewan ke manusia, maka akan lebih sangat lagi pengaruhnya jika manusia ke manusia, karena ini makhluk yang sejenis dan gampang berkomunikasi. Antara hewan dan manusia saja memberikan efek sedemikian rupa, apalagi antara manusia dengan manusia, sungguh akan lebih besar lagi pengaruhnya. Maka penting bagi kita di dalam kehidupan ini untuk mempunyai para pendamping, teman-teman di sekitar kita, teman-teman yang baik, supaya kita terbawa efek yang baik pula. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di dalam kita menentukan apakah orang itu baik atau buruk, maka Rasulullah SAW memberikan tipsnya, yaitu apa? Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, karenanya hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa ia berteman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim, Imam Abu Dawud, mohon maaf. Jadi ini adalah sebuah tips untuk menentukan teman ini baik atau buruk, teman ini untuk pantas dijadikan teman dekat kita atau tidak. Maka terlebih dahulu kita melihat siapa orang-orang di sekitarnya, saya suka bergaul dengan siapa. Kalau dia suka bergaul dengan orang-orang yang aktivis masjid, orang-orang aktivis pengajian, oke, kita teruskan untuk berteman dengan dia. Tetapi sebaliknya, kalau dia berteman dengan orang-orang yang jahat, maka cukup pertemanan kepada dia, jangan terlalu dekat, karena hal itu akan menimbulkan efek negatif juga kepada kita. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwa kita hendaknya berkoreksi diri, introspeksi diri. Di manakah posisi kita ketika membahas masalah hadis-hadis seperti ini? Apakah kita termasuk golongan yang berada di tengah-tengah teman yang baik, atau justru malah sebaliknya? Ini penting untuk kita mengoreksi diri kita. Perkumpulan kita di dunia akan membawa kepada perkumpulan di akhirat. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW juga, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih ya. Rasulullah mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tadzakara minha ikhtalafa. Kata Nabi, roh-roh itu seperti tentara yang berhimpun dengan berkelompok. Apabila mereka saling mengenal sifatnya, kecenderungannya, dan sama-sama sifatnya, maka akan saling bersatu. Dan apabila saling berbeda, maka akan bercerai-berai. Jadi begitu teman-teman sekalian ya. Ini sebagai koreksi bagi kita. Di mana posisi kita? Siapa orang-orang di sekitar kita? Bila mana di antara kita ada orang yang mempunyai teman-teman yang kurang baik, maka hendaklah dia mencoba untuk mencari teman yang baik. Bila mana di antara kita sudah mempunyai teman-teman yang baik, maka pertahankan, terus mencari orang yang baik. Yang sudah baik dipertahankan, sedangkan teman yang belum baik kita perbaiki kalau bisa, dan sambil berusaha untuk mendapatkan teman-teman yang baik pula. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat hidayah dan rahmatnya, dijadikan orang-orang yang solid di dalam ukhuwah Islamnya, sehingga kita disatukan baik di dunia maupun di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.